Hai, Assalamualaikum sahabat. Jumpa lagi nih bersamaku Indraka. Nah sahabat, di like dulu dong kontennya. Juga di subscribe ya. Ini channel aku nih, biar nanti aku terus kasih info buat sahabat. Nah sahabat, aku mau ngajak nih sahabat untuk memproses pengajuan klaim pembeli di Shopee. Kali ini aku lagi dapet tuh pengajuan dari pembeli nih. Klaim dia karena aku salah ngirim barang. Nah, kenapa sih hal ini bisa timbul? Yaitu salah satunya nih, contohnya misalnya kita salah mengirimkan kuantitas dari barang tersebut atau salah varian yang diinginkan oleh pembeli. Jadi misalnya nih kayak aku sekarang nih salah ngirim yang diinginkan pembeli lengan panjang, aku kirimnya lengan pendek gitu sahabat. Nah, gimana tuh cara dan solusinya? Nanti kita proses ya. Nah, yang kedua tuh kadang-kadang kendala pengiriman juga. Jadi barang kita tuh pecah di jalan, terkadang jatuh ya dari kendaraan gitu. Bisa juga nih ada lagi yang barangnya tuh nggak kelihatan di gudang. Jadi dia ngumpet. Jadi itu seperti hilang aja kayak gitu sahabat. Nah, itu juga nanti akan diproses melalui pengajuan klaim seperti ini juga sahabat. Nah, kali ini nih, kalau seperti ini nih biasanya tuh aku dapet chat dari pembeli. Jadi dia komplain kalau barangnya salah nih gitu. Nah, dari situ tuh kita diskusi, maka aku ajukan kesepakatan pada pembeli untuk mengajukan klaim seperti ini. Yang tadi dilingkarin itu ya, kuning-kuning tuh sahabat tuh. Sisi pengajuan klaim sudah diberikan pembeli tuh buat aku, jadi muncul di sisi situ. Nah, gimana nih prosesnya? Nanti proses di sini juga kalau kalian tuh belum nemu kesepakatan oleh pembeli, maka nanti akan dibantu oleh pihak terkait yaitu marketplace-nya. Nah, tapi sekarang karena sudah sepakat, yuk kita proses nih. Nih, setelah dibuka maka kita jawab ya. Kita respon dari klaim tersebut. Lalu nanti kita klik nih tombol terima pengajuan, maka akan timbul alamat pengembalian produk yang dibutuhkan pembeli serta nomor resi. Nah, di sini tuh nanti pembeli akan mengembalikan produk dulu ke kita sebagai sellernya. Lalu kita akan dapat notifikasi seperti ini. Kita harus menunggu pengembalian dari pembeli dahulu, baru nanti setelah selesai kita cek itu pengembalian barangnya tuh barangnya oke nggak sesuai yang dikembalikan. Lalu kita klik OK, baru dananya akan dilepas oleh Shopee ke pembeli tersebut gitu ya sahabat ya. Nanti pokoknya kalau nggak ketemu kesepakatan, nanti sama Shopee-nya itu dibantu untuk mediasi. Di sini juga terkadang tuh ya beda-beda gitu kan karakter dari pembeli juga penjualnya. Jadi tuh kita harus benar-benar komunikasi. Nah, sahabat, ini untuk kasus yang berikutnya nih. Ada waktu itu barang yang aku kirim dia pecah di perjalanan. Jadi jatuh dari motor. Nah, untuk kasus ini si kurir itu me-WhatsApp aku sebagai sellernya, juga mengirim chat kepada pembelinya. Jadi ini barang sudah pecah, apakah mau diterima apa enggak gitu oleh pembelinya. Di aku nunggu kesepakatan dari pembeli seperti apa. Ternyata pembelinya itu ingin mengajukan klaim. Jadi dia ingin dananya kembali saja gitu. Jadi nggak mau diganti dengan barang yang baru. Nah, di sini kita perlu kesepakatan dan mediasi dari 4 pihak, yaitu pembeli, penjual, ekspedisi, dan Shopee. Jadi kita harus mengirim laporan kepada ekspedisi, juga mengirim laporan kepada Shopee-nya. Begitu juga buat pembeli. Pembeli di sana juga mengirim laporan kepada Shopee dan ekspedisi juga. Nah, di sini dia mengajukan klaim kalau barangnya tidak diterima. Tapi di saya itu menolak karena saya sudah mengirim barang
dengan berbagai bukti resi gitu sahabat. Nah, jadi karena di sini kita tuh sebenarnya sudah mendapatkan syaran dari Shopee seperti itu jalannya. Nah, setelah itu kita dilanjutkan mediasi oleh Shopee bahwa keputusannya dan solusinya itu kalau dana saya nanti akan diganti oleh ekspedisinya melalui dompet Shopee Pay. Sedangkan dana transaksinya dari pembeli ini nanti akan dilepaskan langsung ke pembelinya. Begitu sahabat. Jadi di antara saya sebagai penjual juga pembelinya tidak mengalami kerugian. Di sini karena kesalahan bukan dari kita dan saya juga sebagai penjual itu sudah melakukan packing yang terbaik. Jadi di sana kan diperiksa dulu kenapa nih barangnya pecah. Nah, kronologinya tuh sudah ada gitu. Jadi kita tuh benar-benar menceritakan lewat laporan kita kepada ekspedisi. Gimana sih kejadiannya barang tersebut bisa rusak. Nah, begitu demikian untuk solusi dari kasus yang kedua ini. Nah, yang ini kasus nomor 3 nih. Nah, ini yang ketiga ini beda lagi nih solusinya. Tapi kasusnya hampir serupa dengan yang pertama tadi aku sedang berlangsung ya pengajuan klaimnya. Nah, yang kali ini tuh aku ngirim barang salah juga. Cuma di sini solusinya karena sudah diajukan klaim, maka dananya sudah dilepas ke pembelinya. Tapi ternyata pembelinya itu mau membeli barang yang aku kirim. Jadi dia tuh nggak perlu ngembaliin barang yang salah lagi. Jadi dia tuh transfer melalui bank saya gitu. Jadi di luar transaksi tersebut, jadi barangnya itu tetap mereka beli gitu sahabat. Nah, jadi makanya tuh untuk pengajuan klaim ini solusinya tuh bisa dikomunikasikan langsung dengan pembeli. Juga kalau nggak ketemu kesepakatan bisa langsung dibantu oleh pihak marketplace dan ekspedisi. Nah, demikian sahabat ya dari berbagai rincian beberapa kasus pengajuan klaim yang saya pernah tangani gitu. Nah, lebih baik sih jangan ada pengajuan-pengajuan klaim itu karena tuh ujung-ujungannya nanti kan mempengaruhi dari review atau reputasi dari toko kita gitu sahabat. Jadi ada kalanya kita sebelum mengirim barang itu di quality control dulu gitu, pengecekan terakhir. Tapi kadang tuh kalau lagi flash sale atau program-program dari Shopee kita tuh lagi numpuk barang jadi agak kesulitan untuk ngontrolnya kalau barang udah keluar banyak begitu. Nah, sahabat, oke, dari pengajuan-pengajuan klaim ini bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk memproses klaim ini tuh perlu adanya komunikasi. Jadi terutama kepada marketplace-nya ya. Kalau kurang-kurang atau bingung-bingung kalian email saja. Nah, untuk langkah tercepat ya bisa chat. Tapi biasanya yang lebih akurasi itu lebih enak, bisa disertakan bukti, baiknya menggunakan email saja sahabat. Nah, oke sahabat ya. Berarti uraian tadi sudah lumayan cukup jelas kan? Oke, nah kalian bisa mampir-mampir nih di toko aku, Raka Shop Jakarta. Nah, sahabat, kiranya cukup sekian ya rincian dari saya. Nanti kalau ada pusing-pusing, bingung-bingung, kalian boleh komen deh. Nanti kalau bisa aku bantu jawab ya. Oke, terima kasih nih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum.